أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina wa min syururi anfusina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengawasan Masjid Al-Mustarfidin ingkang kula hormati rahimakumullah. Alhamdulillah wonten sonten menika kita tasih saged sareng makembal wonten ing masjid menika. Alhamdulillah menika sampun memasuki 10 hari terakhir malam ke 23. Jadi kalau menurut hadis Rasulullah di 10 hari terakhir itu ada salah satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Tetapi kapan Lailatul Qadar itu turun itu tidak diceritakan jelas. Nah, hanya Rasulullah memberi ancer-ancer. Carilah pada malam-malam ganjil. Nah, alhamdulillah insya Allah malam ini adalah malam ganjil. Jadi nanti mulai maghrib kita sudah bisa melakukan amal-amal Lailatul Qadar. Berdoa sebanyak-banyaknya, beribadah sebanyak-banyaknya. Kemudian doa apa yang diajarkan Rasulullah yang pendek dan mudah dihafal? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi itu doa ketika suatu malam Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya kami menjumpai malam Lailatul Qadar, apa yang harus kami baca, apa yang harus kami ucapkan?" Nah, kemudian Rasulullah mengajarkan dengan singkat doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pemaaf, menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku. Saya pernah baca, tetapi saya belum cek ya. Katanya bedanya maghfirah dengan afwan itu apa? Kan maghfirah itu juga ampunan, ya. Tapi kok kalau yang doa malam Lailatul Qadar itu kok Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Jadi menyukai pemaafannya itu dalam bentuk afwan, bukan dalam bentuk maghfirah. Nah, katanya kalau afwan itu dosa-dosa kita itu diampuninya sampai di-delete, dihapus, hilang. Jadi sudah tidak muncul lagi nanti ketika yaumul hisab itu catatan dosa itu sudah hilang. Seolah-olah kita belum melakukan. Masya Allah. Jadi kita diberi kesempatan oleh Allah memperbanyak doa agar dosa. Kita punya dosa nggak kira-kira? Optimis ya punya gitu. Nah itu semoga Allah berkenan memaafkan dan menghapus. Tapi kalau maghfirah
itu katanya diampuni, tapi catatan kowe pernah ngene itu masih ada. Alam, nanti siapapun moga bisa dicari, dicek begitu ya, saya pernah membaca seperti itu. Nah ibu-ibu semuanya, alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur pada Allah bahwa kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu Ramadan dan kemudian bahkan sampai di akhir Ramadan ini. Ibu-ibu sudah ada takziah belum selama Ramadan? Sudah. Sebelum Ramadan, menjelang Ramadan? Sudah. Saya makdek kalau ada takziah itu ya. Kan kita doanya dari Rajab itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini, kemudian Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Biar kita bisa mendapatkan kesempatan beramal dengan pahala sebanyak-banyaknya. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan doa kita, karena nyatanya sampai sekarang kita masih diberi umur panjang. Alhamdulillah. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau kita tidak bisa berjaga-jaga malam selama 10 hari terakhir, setidak-tidaknya kita pilih di malam-malam ganjil. Kenapa? Karena disitulah Rasulullah memberi ancer-ancer bahwa kemungkinan besar Lailatul Qadar itu turun di malam-malam ganjil. Nah terus masa gondongane ngono terus gitu ya. Kita boleh melakukan segala amal. Mau tilawah boleh, mau sholat boleh, mau zikir boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Misalnya boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memperbanyak sholawat boleh. Digabung berbagai amalan sangat boleh. Sholat hajat, sholat taubat, kemudian sholat tasbih misalnya gitu ya, boleh. Jadi mau amalan apapun, wah aku ngaji terus kok suwe-suwe ngelir-ngelir ngantuk gitu ya. Nah kemudian leren karo lendeh-lendeh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah boleh. Jadi silahkan banyak beramal. Nah kemudian ngantuk ya sare dulu gitu ya. Tetapi kita berharap nak biasane wungune iki jam 3 untuk siap-siap sahur, kalau bisa mungkin jam 1 jam 2 sudah wungu lagi gitu ya. Kalau bisa itikaf di masjid, Masya Allah. Karena biasanya di masjid itu kan kita bareng-bareng beribadah begitu. Itu akan lebih ringan, lebih semangat. Jangan itikaf itu hanya pindah tidur di masjid gitu ya. Jadi itikaf itu kita memang mengkhususkan diri, mengasingkan diri ke masjid agar kita bisa lebih khusyuk berkomunikasi, beribadah kepada Allah SWT. Nah sekali lagi alhamdulillah ini malam ganjil, semoga kita bersama-sama bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa kita berdoanya hanya semoga? Karena Lailatul Qadar itu tidak ada ciri khusus. Maksudnya Rasulullah tidak misalnya nak Jumatan ini pada Jumat itu kan betul gitu ya. Tapi kalau Lailatul Qadar itu tidak mesti datangnya kapan. Pokoknya carilah di 10 hari terakhir, kemudian carilah di malam-malam ganjil. Ada lagi yang mengatakan carilah di malam 27 dan sebagainya. Jadi tetapi Rasulullah sendiri kemudian mencontohkan dengan beliau dan para sahabat biasa iktikaf di 10 hari terakhir itu agar kemudian mereka bisa lebih konsentrasi beribadah kepada Allah. Nah ibu-ibu semuanya, untuk materi atau tema sore hari ini adalah mencapai kesempurnaan diri dengan ibadah yang berkualitas. Kesempurnaan diri.
Kesempurnaan itu maksudnya kualitas terbaik ya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Nah, manusia itu bisa kualitasnya menjadi baik ketika ibadah kita, ketika ketakwaan kita itu baik. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, bentuk takwa itu adalah kita itu ibadahnya banyak, amalnya solih gitu ya. Itu bentuk ketakwaan. Nah, kemudian dalam ayat yang lain surat Az-Zariyat itu Allah juga mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kecuali untuk, tidak ada yang lain kecuali untuk ibadah. Nah, berarti ngaji ngeten iki ibadah mboten? Ibadah. Masak ibadah mboten? Ibadah. Tindak peken ibadah mboten? Ibadah. Jadi yang namanya ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa. Semua perbuatan baik itu ibadah, asal diniatkan untuk mencari ridho Allah. Aku nesu ibadah betul. Bisa jadi misalnya larene konsolat angel men gitu ya. Mbok sholat nyeneni bisa berarti ibadah ketika dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar gitu ya. Jadi yang penting niatnya karena Allah. Nah itu. Nah, cara gampangnya wong ibadah niku nak basa Jawane ngawula. Yang saya dulu masa kecil saya di rumah saya itu ada namanya Mbok, yang beliau itu betul-betul ngawula. Kalau istilah yang saya, kalau sekarang kan ART, asisten rumah tangga itu kan tidak sepenuhnya ngawula ya. Ada jam kerjanya, ada gajinya, ada dan sebagainya begitu. Bahkan nanti ada cuti, ada apa macam-macam. Tapi kalau dulu itu betul-betul ya wis jadi anggota keluarga betul nggih. Jadi bahkan kadang-kadang beliau itu lebaran juga nggak pulang. Pulangnya ya nanti yang saya dulu bapak saya itu kan putranya banyak dan beliau itu juga orang sibuk. Sehingga kemudian di rumah itu bahkan ada orang yang daftar, Pak kula tak nderek jenengan tak ngewangi ngomong lare-lare gitu ya. Jadinya akhirnya kalau lebaran itu ya pulangnya lebaran sambil bawa kita gitu ya. Jadi putrone itu sambil diajak ke sana. Jadi kita itu kalau di keluarganya Mbok itu ya wis ana sing dadi le, ana sing dadi pakde, ana sing dadi sapa gitu ya. Sampai sebegitunya. Jadi betul-betul Masya Allah gitu. Bahkan saya ingat banget mbok saya itu ikut yos ngewangi golek duit pada gitu ya. Masya Allah. Jadi yang penting kayak jadi anggota keluarga. Itu ngawulo. Nah ibadah itu juga seperti itu. Sekarang saya umpamakan begini. Ada 2 ART. Yang satu jadi tugas, yang satu itu kebetulan misalnya tuannya ini sibuk. Beliau orang bekerja bahkan kadang-kadang keluar kota. Sehingga putra-putranya di rumah itu ya dipasrahkan pada ART. Nah, ART yang satu itu jadi kan karena ditinggal otomatis dipasrahi ya uang untuk belanja untuk macam-macam gitu ya. Bahkan sak omahnya ya dipasrahi. Mungkin kuncine kono senti, kuncine kono senti dan sebagainya begitu. Nah, ART yang satu itu uangnya diuntet sithik misalnya gitu ya.
Kemudian bahkan putrane mungkin kadang-kadang ana sing digalai ya, nak nangis dijiwit apa mungkin bahkan ada yang saya pernah punya cerita dari wali murid saya itu, beliau kaget banget ketika keluarga adiknya itu punya pembantu kok anak itu turu ora tangi-tangi. Nah ternyata pembantu sami nyun sewu, saya bukan anunya ya. Jadi kadang-kadang ada yang kreatif, nakal. Karena dolanan HP terus, anaknya ben turu diombeni CTM gitu ya. Alhamdulillah. Padahal CTM itu uang tua aja kalau kakean dosis kelenger ya. Saya itu CTM satu itu nggak tahan, saya paling setengah. Dan nak bocah diombeni CTM gitu ya. Kenapa? Ben turu terus ora rewel deh iso dolanan. Lah niku ngawula mboten nak kados ngoten niku. Mboten, mbok dibayar mbok apa mboten ngawula. Nah, nyuwun sewu pembantu yang lainnya, beliau itu sayang dengan putra-putrane, amanah dengan tanggung jawabnya, jadi uangnya enggak diunret gitu ya. Bahkan nanti kalau misalnya ditinggal tuanya, ada bahaya, ada apa, dia itu melindungi. Dia betul-betul bertanggung jawab dengan tugasnya. Niku ngawula mboten? Ngawula. Nah, kita juga seperti itu. Sebagai hamba Allah ini dengan ibadah. Ibadah itu satu kata dengan abdillah. Abdillah itu orangnya, ibadah itu perbuatannya. Tuhan kita itu Allah. Allah tindak terus betul. Kita tidak lihat Allah, tapi sebenarnya Allah itu tidak tindak gitu ya. Nah pembantu yang pertama tadi karena dia merasa tidak ada tuannya, dia sak gelemi. Tapi pembantu yang kedua meskipun dia tidak ada tuannya, tapi dia tanggung jawab. Apalagi kalau dalam Islam kita diajarkan Allah itu tidak pernah sare, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak pernah ngantuk apa meneh sare. Bahkan ketika tengah malam gulita ada biji bayem jatuh, itu Allah tahu. Lah, mosok sih gitu ya. Itu di ayat ada. Jadi tengah malam gulita, kalau kita mungkin ana tanggane glundung kowe ora ngerti gitu ya. Kalau ini biji bayem jatuh aja Allah tahu. Nah, makanya kita tidak bisa berbohong kepada Allah. Oleh karena itu, ketika coba kalau kita perhatikan pembantu yang pertama tadi yang nakal dengan pembantu kedua meskipun tidak ada tuannya dia tanggung jawab, yang saya yang mana? Yang kedua. Okay. Maka semakin baik amal seseorang maka dia menjadi hamba yang semakin baik. Oleh karena itu kalau di sini bagaimana kita menjadi hamba yang baik, menjadi diri yang sempurna ketika ibadah kita juga semakin baik. Nah, bagaimana agar kita bisa beribadah dengan baik? Yang pertama, beribadah itu dengan ilmu. Dengan ilmu dan dengan kesadaran. Ada satu cerita. Ada seorang mbah-mbah itu rajin banget sholatnya. Beliau selalu sholat di masjid. Bahkan beliau itu terbiasa tahajudnya pun di masjid. Nah, suatu saat ada setan membo-membo jadi orang. Dia ikut sholat malam di masjid. Akhirnya kenalan sama mbah itu. Mbah, Yosua pinten mbah? Pulau 70 nak. Masya Allah, kok mbah tasih sregep sangat. Lajeng napa malih to nak gitu ya. Akhirnya singkat cerita setannya itu pinter ngomong, mbah, nak Kanjeng Rasul nika umure pinten nggih mbah? Oh 63 sampun sedo.
Tidak 5 atau 63? 65 ya. 63. Nggih, 63. Terus 63 sampun sedo nggih, Mbah. Nggih. Loh jenengan sampun 70 tahun, Mbah. Nggih. Berarti langkung sepuh timbang Rasul nggih, Mbah. Nggih, alhamdulillah. Lho, Mbah, berarti ibadah simbah pun turah no, Mbah. Wong Rasulullah namung 3 simbah dugi 70. Nah, nggih bonus niki. Lah, Mbah, mboten sah nemen-nemen lah, Mbah. Wong Rasulullah pun namung 3 kok jenengan ngasih 70. Oh, ngoten nggih, Nak. Akhirnya pripun? Ah, simbahe sing tadi sregep jadi ora sregep. Karena apa? Tadi mboten nonton ilmune. Terus pokoknya sregep ngono wae. Tapi ketika tidak berilmu itu mudah sekali dibelokkan. Nah, monggo kita mengilmui. Ya jenenge sholat itu kewajiban selama belum meninggal. Itu wajib sholat. Kemudian selama belum meninggal juga ketika kita bisa menambah dengan ibadah-ibadah sunnah, tambahlah. Gitu ya. Betul kok. Wah aku wis turah gitu ya. Apa meneh kok yakin entuk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan 1000 bulan. 84 tahun kurang sithik. Wah, tambah turah iki gitu ya. Golek Lailatul Qadar tenanan, bariku rasa salat wis turah. Ngoten. Mboten nggih. Dados monggo-monggo kita beribadah itu dengan ilmu. Jadi beribadah dengan ilmu, beribadah dengan kesadaran. Jangan baik kalau pas dilihat orang sholat ini nak jamaah itu lah khusyuk gitu ya. Sampai oleh Allah. Nang nak dhewe jedit. Katakan nih, kok sholat Mbah? Sampun. Jadi sholat ki gunane gen jawab wis sholat, wis. Tapi kualitasnya seadanya bahkan sak-sae. Na'udzubillah min dzalik. Mboten ngaten niku. Nggih menika. Jadi bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang baik sehingga menjadi pribadi yang baik itu adalah pertama ibadahnya harus kita dasari dengan ilmu. Piye carane ben berilmu? Ngaji, nggih. Jadi ngaji nyuwun sewu, alhamdulillah. Tadi saya ngobrol sama Bu Umi itu. Alhamdulillah di mana-mana pengajian ibu-ibu itu regem. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu ki sregep, ya ora rene ya gur tindak tapi kersa. Niki alhamdulillah. Mugi-mugi ya pancen ibu-ibu seneng kumpul gitu ya. Nek nak kumpul lagi koncone apik-apik kan alhamdulillah, nggih. Jadi ampun pokoknya mangkat ning tidak cari ilmu. Jadi piye caranya kita berangkat pengajian mencari ilmu. Sithik yang bisa kita bawa pulang tapi kita amalkan. Aja gor dadi apa jenenge? Nek orang ngaji ki timbange nganggur ning omah. Mungkin bisa jadi awalnya niatnya ya ngono, tanggane ngaji tak melu ngaji mungkin. Tapi mari kita niatkan bismillah aku ngaji golek ilmu. Jadi kok malahan niatnya salah. Makanya kita gak tekan kono bar kono melirik-melirik kok yuk kayak raketok gitu ya. Nanti wis mulai gitu nanti. Wong kok jak mangkat ngaji angele. Nah ini ya kita bener sudah mangkat ngaji. Ning aja wis mangkat ngaji wis sing golek dosa meneh ngoten nggih. Jadi alhamdulillah kita semuanya dimudahkan Allah untuk diringankan untuk berangkat ngaji. Marilah kita cari ilmu melalui pengajian-pengajian ini. Nah, syarat yang kedua agar ibadah itu baik adalah ikhlas. Apa ikhlas itu? Ikhlas itu yang kita cari adalah ridho Allah. Ibaratnya kalau tadi nyun sewu pembantu tadi,
Mungkin yang pertama tadi memang dia udah nggak cari ridhonya tuannya, pokoknya untuk duit sakake. Nah perlu malahan pas tuane rano anaknya golungo didol gitu ya, ben tambah duite. Jadi golek duit. Itu nak pembantu curang. Atau kalau kita ibaratkan tuannya itu adalah Allah, yang model-model kayak gitu itu adalah manusia-manusia culang, manusia-manusia culas kalau lebih kasarnya begitu ya. Jadi diamanai duit-duit akeh ya malah dikorupsi, diamanai jabatan malah menyalahgunakan jabatan dan sebagainya. Tapi kalau pembantu yang kedua tadi, dia adalah hamba yang baik karena dia bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Dan tentu hamba yang baik ini tadi tuanya juga puas, mungkin nanti juga kemudahan-kemudahan fasilitas itu akan didapat gitu ya. Setidaknya dia akan tenang begitu. Nah, kalau Allah apalagi begitu. Tuhan kita sekarang itu adalah Allah. Kalau urusan ibadah Tuhan kita adalah Allah. Maka yang kita cari adalah ridhonya Allah. Piye carane ben Allah ridho? Ya kita niatnya ikhlas. Allah itu paling benci kalau disekutukan. Contohnya piye? Aku sholat tadi ben dilem wong akeh nak aku ki khusuk. Nah, itu bentuk fisiknya itu sholatnya masya Allah gitu ya. Bahkan mungkin nak artis sinetron iso karo nangis-nangis barang gitu ya. Nah, sholatnya sampai gitu. Sampai orang itu melu terenyuh gitu. Tapi kalau itu hanya acting, na'udzubillah min dzalik. Bukan pahala yang kita dapat, akan dilempar oleh Allah ke neraka. Pernah ada kasus, jadi zaman Rasulullah dulu, ada orang, jadi hadisnya begini, ada orang itu ahli Quran, dia selalu tilawah Al-Quran sampai orang menyebutnya dia itu ahli Quran. Nah, ketika nanti di Yaumul Hisab, ketika nanti di hari penghitungan dan kemudian pembalasan mau surga atau neraka, ternyata yang oleh orang-orang disebut ahlul Quran itu oleh Allah, Allah itu tahu hati kita. Allah mengatakan dia melakukan itu agar disebut ahlul Quran, dan itu sudah dia dapatkan di dunia, maka lemparkan dia ke neraka. Jadi dia yang kita ngerti nih ya Allah, wong kok Qur'ane bacaane fasih, sregep ngaji, apal Qur'an ya membuat orang kagum. Itu kalau dia tidak ikhlas, itu akhirnya dengan sebutannya tadi justru oleh Allah dilemparkan ke neraka. Ada lagi orang yang lain datang. Orangnya tuh dermawan sekali. Ada kebetulan memang rezekinya luas, jadi punya harta banyak. Ketika ada kesempatan-kesempatan itu selalu nyumbangnya banyak. Nah perlu dirilis berita gitu ya. Ini Bu ini sudah nyumbang mendidikan masjid di mana, wakaf apa di mana dan sebagainya begitu. Kalau niatnya tidak ikhlas, hanya agar disebut dermawan, itu kata Allah juga begitu tadi, seperti yang Ahlul Quran. Langsung lemparkan dia ke neraka. Dia melakukan itu semuanya agar dia disebut dermawan, dan orang sudah menyebutnya dermawan. Jadi balasannya ya sekedar itu, pengen disebut dermawan, dia sudah disebut dermawan. Tapi Allah tidak menghargainya karena dia mensekutukan, dia tidak ikhlas, lemparkan dia ke neraka. Kemudian ada juga orang yang mati di medan jihad. Orang mengiranya dia syahid, dia berani sekali ketika perang, tapi ternyata niatnya agar dia disebut pemberani. Maka kata Allah, lemparkan dia ke neraka. Jadi kalau kita kemudian wis dermawan ya ora, ahli ibadah ya ora, na'udzubillah gitu ya.
Maka marilah kita, apa yang bisa kita lakukan, ibadah yang kita lakukan dengan sedikit demi sedikit itu, marilah kita jaga keikhlasannya agar kemudian itu menjadi pahala. Apakah hanya orang kaya yang berhak surga? Tidak, gitu ya. Semua orang berhak. Orang miskin pun sangat besar peluang pahalanya ketika dia ikhlas dan kemudian dia beribadah sesuai dengan kemampuannya. Orang sehat apalagi dia punya peluang beramal yang banyak. Nyun sewu piyanten yang sudah sakit-sakitan kon kuwi iso ngaten iki, salat menggih ora iso sempurna karena kula saged lungguh dan sebagainya. Asal dia ikhlas dengan ujian dari Allah, maka itu juga. Jadi Allah tidak menuntut kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Menika. Sing iso infake gor 500 rupiah kelunting, memang iso kuwi tapi dia ikhlas, Masya Allah. Bagi Allah tidak ada, Allah tidak malu, Allah tidak marah menerima infak 200 rupiah, 100 rupiah. Kita boleh infak, ya Allah kok yurano ya sing 2000 gitu ya. Jadi leh ketika arep infak suwi iki jebule kok onone abang kabeh. Jadi bisa jadi orang yang infak 500 rupiah tapi betul-betul adanya itu dengan orang yang infak 50.000 rupiah tapi sebenarnya ada banyak di balik itu, bisa jadi lebih berharga yang 500 rupiah. Yang penting ikhlas. Okay? Jadi dan maka kita tidak usah nuduh teman kita, ah ngono pamer, ah ngono wong semono kok infake gur semono, mboten sah. Karena itu urusan kita dengan Allah, gitu nggih. Dan orang kan masalahnya sendiri-sendiri ya. Aku duwe duit akeh nek jane ya utangku ya akeh, misalnya kayak gitu. Jadi enggak usah wong sugih kok infake sithik-sithik, enggak usah. Wis awake dhewe pelarat dadak grunengi tambah pahalane kurang. Mereka dadas ikhlas ya, yang kedua. Yang pertama tadi berilmu, yang kedua ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budunallaha mukhlishina lahud-din hunafa. Jadi mereka tidak diperintah kecuali untuk mengikhlaskan agama hanya kepada Allah saja. Jadi Masya Allah. Gampil apa mboten ikhlas niku? Insya Allah gampil kalau kita sungguh-sungguh. Tetapi kalau kita itu sering tadi golek ujian, golek sanjungan, itu jadi sulit gitu ya. Maka kita harus terus melatih biar kemudian bagi kita pokoknya beramal, saya tidak peduli mau dicaci orang atau mau disanjung orang, bismillah, pokoknya saya beramal ikhlas. Nah kemudian yang ketiga adalah beribadah dengan cinta. Cinta itu apa bu? Cinta itu? Cinta itu kata goblok apa? Tai kucing rasa coklat. Tai kucing rasa coklat katanya. Orang itu kalau sudah cinta itu sampai apa ya? Ya semuanya rela gitu. Yeah. Mau udan-udan, mau misalnya mungkin ya pergi dengan, kadang-kadang orang yang cinta berlebihan itu malah nak pacaran ya, padahal pacaran itu kan dosa ya. Nah jadi bojone diseneni terus. Pas pacaran ki kaya gitu ya, bane gembos udah adek nggak usah turun gitu ya. Tetap diglender, udan ya dilakoni gitu ya. Kalau yang nyanyi-nyanyi itu jarene apa? Sepiring berdua beralaskan koran gitu ya. Masya Allah. Artinya apa? Jadi melakukan segala sesuatu itu sepenuh hati. Wes ora ono abot-abote gitu ya. Nah, juga begitu ketika kita beribadah. Ibadah yang baik itu ketika kita ya Allah, kadang-kadang kita begini, malam kelilir, arep wudu kaya ademen,
kok yo males gitu ya. Kita tanya pada diri kita. Jarine cinta Allah gitu ya. Nah, kalau kemudian kita bertanya ke diri kita begitu kok, oh iya, astagfirullah. Kemudian kita bisa bangkit terus wudu, maka insya Allah itu karena cinta Allah. Dan yang namanya cinta pengorbanannya itu sebesar-besarnya. Dan insya Allah Allah tidak akan pernah mengecewakan pengorbanan hambanya. Jadi Allah itu famayyamal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang yang beramal sebesar dzarrah. Dzarrah itu dulu pas saya kecil itu diartikan sebesar biji sawi. Tapi kalau sekarang itu sebesar atom. Nah, mungkin di bawah atom ada lagi nggak sekarang? Jadi cilik-cilik apple itu apa namanya? Itu Allah preso dan nanti akan dibalas. Sebaliknya wa mayyamal mithqala dzarratin syarran yarah. Tapi nak berbuat kejahatan, berbuat kejelekan sebesar dzarrah pun juga nanti akan dibalas. Nah, hebatnya Allah itu maha pemurah, maha pemaaf, maha pengampun. Jadi Allah itu Masya Allah, kalau nuruti surga itu dengan amal kita, mungkin ya Allah orang ketututan gitu ya. Amal kita sangat sedikit karena kita itu pas ngamale sidak, dari itu kita rusak dengan kemaksiatan. Maka di kesempatan-kesempatan istimewa seperti ini, marilah kita manfaatkan betul-betul. Kita semoga mendapatkan Lailatul Qadar, kita tingkatkan amal kita perbanyak amal solih kita, dan kemudian kita tinggalkan kemaksiatan. Nah insya Allah kalau sebulan full kita itu terbiasa bertahan seperti itu, maka setelahnya ya Allah semoga kami istiqomah sampai di luar puasa pun kita tetap bisa seperti itu. Nah biasanya menungso itu kan saya kendu gitu ya. Maka kemudian masuk Rajab lagi kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita akan di-training lagi, kita akan di-camp lagi selama bulan Ramadan untuk kita dilatih menjadi hamba yang baik, Masya Allah. Nah ini mudah-mudahan kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mani'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menahan pun juga karena Allah, sungguh dia sudah mendapatkan kesempurnaan iman. Jadi ada beramal, oh ya Allah memerintahkan begini, saya ikuti gitu ya. Arab muni-muni, innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Akhirnya astagfirullah gitu ya, dilek lagi, diempet lagi. Nah itu berarti kita beramal karena cinta seperti itu, maka kemudian kita bisa mendapatkan kesempurnaan iman insyaallah. Nah kemudian seterusnya adalah bagaimana agar kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa menjadi pribadi yang baik. Itu adalah beribadah dengan khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu takut karena Allah. Jadi khauf dan roja kita itu hanya kepada Allah. Takut karena memang Allah tidak menyukai ini, maka tidak kita lakukan. Sementara kita juga roja, kita bersemangat melakukan yang itu karena Allah mencintai hal itu. Pemurah, lomo, seneng sodakoh, niko dicintai Allah napa dibenci? Dicintai. Sodakoh niko wonten batese mboten? Kudu minimal 50.000, mboten. Maka marilah kita cari peluang untuk sedekah. Nyon sewu kadang-kadang kita ke pasar
sok tomat pas wayah murah, ternyata tuku 3.000 men itu akeh gitu ya. Mungkin pas musim hujan selak bosak atau apa itu kadang-kadang kan gitu ya. Mboten kula butuhe loro mawon. Enggak Bu, 3.000 aja tak kasih 20 misalnya gitu ya. Kula butuhe loro gitu. Lah mbok wis dituku nanti bisa dibagi ke tetangga walaupun nak dirupiah iki mungkin gur aku ngarep ngekek wong kok gur 200 rupiah. Isin lah. Ngoten apa mboten? Nah, kadang-kadang isin ya. Padahal sebenarnya sedekah itu tidak ada. Goreng bakwan kok gor 10 misalnya gitu ya. Ya aku dhewe ya entek jane gitu ya. Nek nak buka-buka muncul teh hangat karo bakwan kita enak gitu ya. Melokenya yuk iya lah bakwan. Masya Allah gitu. Jadi nggak usah nunggu harus empal gentong baru malah ras itu sedekah gitu ya. Wong ora tau gawe empal gentong gitu. Jadi kita begitu. Kalau ada yang suka bertanam, lomboke trucuk gitu ya. Monggo menawi badhe ngersake. Masya Allah. Jadi sedekah itu kita bisa cari peluang sebanyak-banyaknya untuk kemudian sedekah. Saya terkesan ketika dulu pas umroh, alhamdulillah mendapat kesempatan umroh. Pas kita tawaf di tengah siang gitu, itu kan panas gitu ya, keringetan gobias gitu. Itu ada bapak-bapak, dia itu hanya ngetok ke tisu, terus ngadeg gini. Jadi hanya biar orang siapapun silahkan mau ambil tisu. Tisu regane piro? Larang napa betul? Mboten, tapi ini berguna sekali. Kadang orang mungkin nggak kepikir ada umroh kok nyepake tisu, nyepake apa gitu ya. Ternyata ini ada bapak-bapak hanya dia berdiri di tengah pelataran Ka'bah itu ngadeg bawa tisu. Dan nanti kalau ada orang mau butuh silahkan langsung. Masya Allah. Kemudian kalau kita pas jamaah biasanya habis subuh, terus nanti kan kita masih eman-eman kalau segera pulang gitu ya. Jadi sisa ngaji di situ nunggu sampai duha. Kadang-kadang masya Allah orang itu ada yang buat jenang itu sama kok cilik gitu, tapi sudah dicuil-cuil. Nanti terus dengan sendoknya itu muter ke jamaah, ngekei sak cuil. Ini kalau kita lihat kan, ih, di sini wong ngekei kok semono, gitu ya. Tapi dengan niat yang ikhlas, masya Allah. Kita melihatnya ketulusannya, gitu ya, masya Allah. Bawa akeh apa meneh dadak nyepake tembok bawa gede gitu ya. Udah mesti payu malah kangelan gitu. Kadang ada yang sengaja bunteli kurma hanya 3 gitu ya. Terus kemudian dibagikan. Masya Allah. Jadi itu saya justru Masya Allah. Orang mau mencari peluang pahala. Dengan hal-hal yang sepele-sepele. Nah kita bisa nyari apapun begitu ya. Mungkin tuku terasian atau gede gitu ya. Nanti dijual-jualnya yuk. Sambil tindak pengajian. Terasi cilik neng, wah nak nyambel nyeneng gitu. Jadi sedep gitu. Masya Allah. Jadi monggo kita tidak dibatasi namanya sedekah itu harus banyak, harus mahal. Tapi apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, yang terakhir ya kehusukan. Jadi bagaimana kita beribadah dengan khusuk. Kita betul-betul ya Allah, bukan sekedar tadi kita berusaha tanggung jawab, oke, tapi kemudian bagaimana kualitas ibadah kita jaga. Nak sholat yo rawatan, wes sholat yo wes bukan itunya, tapi Allah. Apalagi kalau kita kemudian belajar artinya. Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha Besar. Allah tuh paling besar. Lah kok kita sah mikir, ya Allah, kayak dompet begini. Kita kok sok mikir gitu enggak? Iya, sik. Aku mau ke pasar, terus kemudian mau aku ketok mandeke kono. Oh, yo nang kono gitu ya. Jadi kadang-kadang jadinya wong ki nak ketelisut apane lah ketemu nak pas sholat. Bukan berkahnya sholat. Nih sholat pas gede jadi mikir-mikir.
kepikirannya malah yang tinggi. Padahal ketika kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain kecil, gitu ya. Nah, masya Allah. Itu kemudian lagi doa-doa yang lain lagi banyak banget, panjang banget, yang luar biasa. Maka marilah dengan ngaji ini kemudian kita terus tingkatkan ilmu kita, sehingga insya Allah semakin banyak ilmunya kita nanti akan lebih pandai menjaga keikhlasan, lebih pandai mencintai Allah, lebih pandai untuk menjaga kekhusyukan dalam ibadah. Maka insya Allah kalau sudah seperti itu akan tercermin dalam sikap keseharian kita. Karena ibadah itu adalah urusan sholat. Allah itu menghendaki kita baik itu bukan hanya di sajadah, tapi ya ketika kita bertetangga, ketika kita berteman. Yang sewu wonten boten wong sing terkenal apa? Lambene iki lancip. Wonten boten? Wonten. Maksudnya kalau di sinetron itu ada aktor antagonis gitu ya. Sapa senengane sing senengane apa? Tajasus kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Islam. Memata-matai. Wong bar ngono terus gawe isu gitu ya. Kayak ngono gitu ya. Biasane niku ana ning masyarakat ning endi wae iki kok ya dralae ana ya sing senengane ngoten. Niku saya mboten. Mboten. Bahwa dia itu sudah bergelar hajah, pendak tahun umroh, nak neng Mesir ya sregep gitu ya. Itu naudzubillah min dzalik. Nggih. Ora usah dibedhek ya. Kaya bukae. Ampun betul. Moga-moga beliau sudah taubat begitu ya. Jadi Masya Allah, sekali lagi urusan kita itu urusan dengan Allah, bukan urusan dengan tetangga kita, bukan urusan dengan teman kita. Mari kita sama-sama baik gitu ya. Kita sama-sama pengajian itu, mari kita sama-sama berproses menjadi lebih baik insya Allah. Sampun jam 6 kirang seperempat, sampun nyetnya keti maghrib, kalau cekapaken nggih menika sekedap dalam hal niki wonten namanya ihsan. Kalau iman itu kita beriman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, nabi, hari akhir dan takdir. Kemudian Islam itu ada rukun Islam 5 itu ya. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, kemudian ada lagi namanya ihsan. Ihsan niku Rasulullah dalam hadisnya itu mendikatkan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan atau kita disebut muhsinin itu adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu itu melihat Allah. Ya kayak nak awake dhewe gek kerja no bose. Kira-kira kita ngati-hati napa betul? Ngati-hati. Nah, kita beribadah itu begitu. Kita sholat itu kita bayangkan Allah itu di sini memperhatikan kita gitu ya. Jadi kita harus ubah wedi gitu. Fa illam takun tarahu, jika kamu tidak bisa bayangkan kalau kamu itu dilihat oleh Allah, kamu itu melihat Allah, fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah itu pasti melihat kamu. Bahwa aku ora rumangsa ana wong, ning kita yakin bahwa Allah itu melihat kita. Itu di mana saja, bukan hanya di saat sholat. Ketika kita menyendiri di dalam, ketika kita misalnya ana duit 100 ngene sapa iki ya, langsung tutupi tas gitu ya. Kena wis sakit dikirim tase. Nah, itu mungkin orang lain tidak tahu, tapi Allah. Nah, menikah ibu, moga-moga insya Allah kita ningkatakan ibadah kita, ningkatakan kualitas diri kita dengan cara bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang baik, dengan cara tadi kita mengilmui, kemudian ikhlas, kemudian cinta, kemudian khusyuk.
Mangatan ingkang saged kula aturaken, banyak maaf dengan segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Lutfi Hafal Sarjana Agama yang sudah menyampaikan tausiahnya pada sore hari ini yang berjudul